Pak Ipma Rahman. Kemudian ya semuanya ya, terima kasih sudah berkenan gabung. Mudah-mudahan Bu Andri juga bergabung kembali. Mudah-mudahan materi yang akan disampaikan ini akan bermanfaat karena ini sifatnya sharing ya Pak Luki ya. Baik. Baik, karena sudah pukul 11 lebih, saya serahkan waktu kepada moderator kita. Beliau adalah selaku marketing manager dari beritajatim.com. Silakan kepada Mbak Reni. Monggo Mbak Reni. Baik, terima kasih Mbak Ellen, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bertahan di sesi kedua tentunya ya. Nah, hari ini saya yang akan jadi pemandu, ini tim besarnya Berita Jatim dan Portal ini judulnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah meluangkan waktu dan ini adalah sesi terakhir hari ini dan saya pastikan kalau pembicaranya Pak Luki ini pasti semuanya semangat 45 nih. Karena pembicaranya biasanya nih Pak Luki ini kalau bicara berapi-api nih. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, di wall kita ini sudah ada Pak Luki juga. Nah, mungkin sebentar lagi Bu Saptini Darmaningrum atau yang akrab dipanggil Bu Nining juga akan bergabung. Nah, hari ini pagi tadi sudah disampaikan juga oleh pemateri sebelumnya yang juga dipandu oleh Bu Andri. Nah, ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan Jatim PR Award 2023. Nah, sebelumnya tahun lalu kita sudah mengadakan Jatim PR Award 2022 dan kita berharap tahun ini dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian akan lebih semangat lagi mempersiapkan materi dan juga presentasinya untuk berkompetisi nantinya. Dan ini adalah bagian rangkaian dari kegiatan itu. Baik, tanpa memperpanjang waktu, hari ini adalah tentang judulnya adalah komunikasi massa atau bagaimana program kehumasan dapat dikomunikasikan. Dan hari ini ada Pak Luki atau Pak Eko Dwi Lokononto yang akrab dipanggil Pak Luki. Nah, Pak Luki nanti akan memberikan berbagai macam insight yang beliau sudah dapatkan banyak di lapangan, bagaimana berhubungan dengan humas dan bagaimana humas bisa mengkomunikasikannya menjadi sebuah produk yang bisa menarik dikomunikasikan di media massa. Monggo Pak Luki, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Silakan Pak Luki. Terima kasih Mbak Reni. Terima kasih juga teman-teman Perhumas Surabaya Raya yang sudah support untuk tahun kedua penyelenggaraan Jatim PR Award yang digelar oleh Berita Jatim dan Perhumas Surabaya Raya. Saya tidak akan membuat materi PPT ya, tetapi saya mungkin akan lebih banyak bercerita aja. Karena saya khawatir kalau saya membuat PPT itu materinya akan saya banyak ambil dari Mbak Indri gitu kan. Jadi saya lebih baik tidak membuat materi yang bisa membuat Mbak Indri, nah itu kan materi saya gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu semua, Mbak Ellen yang tadi sudah membuka. Jadi gini, kalau tadi kita mengikuti materi dari Pak Hedi itu dan itu kaitannya dengan kegiatan yang akan kita lakukan, kompetisi yang akan kita gelar, maka program humas yang paling menarik itu kalau kemudian dia bisa menjawab problem yang dimiliki oleh institusinya atau sedang dari sisi komunikasi sedang ada problem gitu dan humas harus membuat sebuah program yang berusaha untuk menjaga reputasi, meningkatkan kredibilitas dan sejenisnya gitu. Nah, kalau kita kemudian memulai dengan hal itu problem, mungkin saya akan memulai dengan beberapa cerita, misalnya dari mulai Berita Jatim yang kami alami sendiri. Berita Jatim ini menjadi salah satu dari 26 media yang waktu itu terpilih menjadi pendiri Asosiasi Media Siber Indonesia. Sebuah media lokal yang kemudian bareng-bareng dengan banyak media nasional itu media lokalnya di Indonesia mungkin yang terlibat hanya 3 media.
Itu satunya Berita Jatim. Mengapa Berita Jatim bisa diajak seperti itu? Karena mungkin tidak lepas dari kemampuan kita melakukan membangun reputasi di industri media, supaya kita bisa dilihat sebagai meskipun kami media lokal, tetapi media lokal yang satu pertama-tama dia bekerja dengan standar yang tinggi gitu. Sebagai sebuah perusahaan dia tumbuh gitu. Lebih dari itu kita juga memenangkan beberapa lomba karya tulis. Karena itu strategi pertama kita sebetulnya adalah mendorong wartawan-wartawan di Berita Jatim untuk mengikuti lomba-lomba. Gitu. Itu adalah menjadi bagian dari bagaimana kita meningkatkan reputasi. Ada problem kan? Bagaimana sebuah media lokal yang jarak pengetahuan usaha dengan media-media di Jakarta itu jauh sekali, itu kemudian kita bisa paling tidak muncul dalam radar media-media nasional, kita menjadi media online lokal yang diperhitungkan. Yang kedua, selain kita mendorong wartawan, termasuk Mbak Reni waktu itu pernah menjadi best the best sebuah lomba karya tulis yang digelar oleh Pertamina dan kemudian mendapat beasiswa untuk mengikuti sebuah pendidikan di negeri Belanda. Gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Kita juga memenangkan lomba karya tulis Prapanca yang digelar oleh PBI Jawa Timur dan memenangkan berbagai jenis lomba. Gitu. Kita juga menerbitkan beberapa buku. Tetapi juga satu hal yang mungkin tradisi baru yang kami bangun waktu itu adalah melakukan open house untuk ulang tahun Berita Jatim, bahkan sejak ulang tahun pertama di 16 tahun yang lalu. Gitu. Jadi sebuah media kecil menggelar sebuah open house yang awalnya mungkin hanya dihadiri sekitar 50. Tetapi dalam perkembangan kita itu bisa sampai 900 orang. Gitu. Jadi kerumunan orang itu yang kemudian membuat reputasi perusahaan naik, otomatis reputasi naik, itu memungkinkan orang untuk berkunjung website Berita Jatim. Jadi itu problem dasar ketika kami membangun Berita Jatim. Itu salah satu contohnya bagaimana saya sebagai pemimpin Berita Jatim itu kemudian membangun satu strategi untuk meningkatkan reputasi kita sebagai sebuah perusahaan yang serius. Itu tiap tahun kami untuk menunjukkan keseriusan, tiap tahun kami menambah karyawan misalnya. Kami tiap tahun setelah perusahaan memungkinkan itu selalu berbagi motor untuk karyawan, dan itu terdengar ketika semua perusahaan di pandemi itu hampir, bukan semua perusahaan ya, banyak perusahaan memotong gaji karyawan. Kami memutuskan untuk tidak melakukan pemotongan karyawan, pemotongan gaji, dan tidak melakukan PHK. Sementara banyak perusahaan yang lebih settle dari kami itu melakukan yang berbeda. Jadi kami berusaha untuk terus meningkatkan reputasi dan mengatur memang strategi komunikasi kita di publik, gitu kan, komunikasi massa kita. Gitu. Ini kita sebagai orang media saja harus melakukan seperti itu, apalagi Bapak Ibu yang bekerja di lembaga atau institusi bisnis yang pasti kepentingan meningkatkan reputasi, menjaga reputasi, menjaga misi perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang itu harus dilakukan. Mohon maaf, saya memang dasarnya lebih praktisi, jadi saya mungkin tidak bisa memberi penjelasan seperti teman-teman humas pada umumnya. Itu. Nah, saya mau cerita juga yang lebih konkret mungkin dari pengalaman klien kami, gitu, bukan kami yang melakukan. Jadi ada klien kami itu yang dia bekerja di pesisir utara Madura, tepatnya di kawasan Bangkalan. Perusahaan migas ini mendapat tuntutan bahwa ketika mereka nantinya berakhir masa produksi, jangan sampai kemudian masyarakat itu menjadi lebih turun kualitasnya. Mereka harus mendapatkan cara hidup baru ketika industri migas itu berakhir, misalnya seperti itu. Mereka juga sebetulnya memiliki tantangan besar bagaimana mereka mendapatkan izin operasi dari masyarakat sekitar, gitu. Karena itu kan mereka kemudian harus mengetahui persis
karena mereka kan tidak mungkin memenuhi seluruh keinginan pemangku kepentingan yang ada di dalamnya. Mereka harus menunjukkan bahwa kebutuhannya seperti ini, kemampuan perusahaan seperti ini, dan mereka kemudian harus bertemulah dengan pemangku kepentingan, terutama yang namanya ring 1 atau apapun lah namanya itu, tetapi yang di daerah wilayah operasi mereka. Jadi komunikasi massa itu bukan sekedar, dalam pengetahuan saya, itu bukan sekedar ketika kalau ingin sukses ya nanti di komunikasi akhir ya, itu bukan hanya ketika kita membuat rilis yang dikomunikasikan melalui media, tetapi sejak awal membuat program pun kalau bisa kita sudah melibatkan publik. Tentu setelah kita juga mengetahui kebutuhannya seperti apa, dan kita biasanya di perusahaan-perusahaan besar selalu yang tadi dikatakan oleh Pak Heri melakukan sebuah riset untuk mengetahui sebetulnya kebutuhan publiknya itu apa, problem dasar di wilayah itu apa yang kemudian membuat kita itu linkage ada persamaan kepentingan antara kepentingan publiknya dengan kepentingan perusahaan, dan yang lebih penting lagi dengan kemampuan perusahaan, sehingga ini bisa ketemu itu. Nah, mereka melihat teman-teman, saya mungkin bisa menyebut ya institusinya Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore, itu melihat bahwa di pantai utara Bangkalan itu seringkali terjadi abrasi. Mengapa ada abrasi? Itu karena mangrove-nya rusak. Tapi kalau kemudian mereka hanya menanam mangrove itu dan tidak memberi nilai manfaat ekonomi, tidak memberdayakan masyarakat, tidak punya efek jangka panjang gitu, maka kan program itu akan menjadi sia-sia. Seperti kita sama-sama menanam tetapi tidak bisa harus advance, melampaui kewajiban. Publik harus merasakan melampaui kewajiban, dan mereka kemudian bertemulah dengan masyarakat yang ternyata juga merasakan kebutuhan. Karena apa? Karena beberapa kandang peternakan ayam, tambak masyarakat itu rusak oleh abrasi. Jadi kemudian mereka melihat dari survei ini, oh memang sebetulnya yang real dibutuhkan adalah penghijauan atau membuat sabuk pengaman dalam bentuk mangrove di kawasan pesisir utara. Tetapi juga mereka melihat bahwa pesisir utara ini kemajuannya sangat jauh tertinggal dibanding pesisir selatan Madura. Nah, maka mereka juga melihat bahwa kalau kemudian hanya dibuat sabuk pengaman, sabuk hijau, tapi tidak dibuat sebuah kegiatan ekonomi kemasyarakatan, maka program itu bisa jadi tidak akan mendapat dukungan dari publik. Gitu. Lisensi mereka untuk beroperasi itu bisa jadi akan terganggu. Karena ini kan harus ketemu gitu. Karena itulah kemudian mereka pada tahap awal merancang sebuah program setelah mendapatkan ketemulah dengan masyarakat, mereka merancang sebuah program besar yang namanya Sabuk Pariwisata Pantai Utara Bangkalan gitu. Jadi mereka sudah mulai merancang. Tahun ini mereka akan membangun di mana, tahun kemudian harus membangun di mana, dan tahun berikutnya di mana, supaya sektor pariwisata ini yang diyakini sebagai pengungkit itu bisa tumbuh di pantai utara Bangkalan dan kemudian bisa menyebar sampai ke Sumeneb misalnya, seperti itu. Tetapi karena mereka wilayah operasinya di Bangkalan, mereka berkonsentrasi di wilayah Bangkalan. Jadi mempertemukan kebutuhan publik itu dan kepentingan perusahaan yang ingin mendapatkan dukungan itu menjadi bagian dari kunci penting untuk kemudian juga menyusun program yang tepat supaya ketika program itu diluncurkan itu benar-benar mendapat dukungan dari masyarakat supaya programnya berjalan, sehingga komunikasi nanti terhadap keberhasilan program itu juga benar-benar bisa diterima oleh publik. Nah, yang mereka lakukan kemudian adalah karena melatih orang yang bekerja di industri pariwisata, melatih orang yang mau merawat lingkungan itu tidak mudah, mengarahkan orang supaya masyarakat mengerti bahwa dengan ekowisata, dengan menanam mangrove, mengembangkan pariwisata, maka masyarakat akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan secara lebih luas. Jenis-jenis pekerjaan apa saja itu kan akan sulit kalau kemudian hanya dijelaskan dengan
kata-kata. Karena itulah kemudian mereka juga membawa, jadi sebelum program ini diluncurkan, mereka membawa masyarakat di wilayah kepulauan di pesisir sebuah kecamatan. Kecamatan itu saya agak lupa namanya. Itu pergi ke kawasan pembibitan mangrove yang sudah pernah memenangkan Kalpataru di Tuban, di Kabupaten Tuban. Mereka bertemulah. Di sana ada sebuah kawasan yang wisata yang berbasis juga dengan lingkungan seperti ini. Nah, setelah mereka tahu persis, mengelola, kalau mengembangkan wisata, mengembangkan lingkungan, membuat sebuah ekosistem menjadi lebih baik, maka sebetulnya bisa menjadi tempat hidup banyak orang, gitu. Bisa menjadi tempat wisata yang menarik, gitu. Nah, kemudian pada tahap berikutnya mereka membawa teman-teman yang sudah bersedia untuk tertarik dan itu untuk pergi ke Bali melihat contohnya. Jadi mereka bukan hanya mendengar penjelasan dari orang, tetapi mereka datang ke lokasi-lokasi yang sudah berhasil. Mereka kemudian membuat masyarakat di sekitar yang butuh mereka rangkul itu melihat secara nyata dan kemudian tergerak gitu. Dan mereka kemudian mendapatkan lokal-lokal hero yang luar biasa. Sehingga program itu kemudian mendapat dukungan dari masyarakat. Yang kedua yang mereka lakukan juga kemudian sejak awal program mereka melibatkan media. Jadi media ini sejak awal sudah diajak bicara bahwa kami melihat ada problem seperti ini, apa saran teman-teman? Kalau kami membuat program taman pendidikan mangrove itu, kira-kira menurut teman-teman seperti apa? Nah, teman-teman media itu yang kemudian memberi ide, memberi saran. Tetapi sebetulnya bukan ide dan saran itu, tetapi mereka sejak awal itu tertanam benaknya bahwa ada sebuah tujuan baik dari sebuah perusahaan untuk dan sambutan baik dari publik, dari masyarakat itu untuk bersama-sama membangun lingkungan dan mengembangkan wisata yang sekaligus sebetulnya juga menjadi taman pendidikan, tempat anak-anak itu lebih secara normatif itu dikenalkan sejak balita, sejak anak-anak mulai TK itu mengenal apa arti penting mangrove hidup di pantai. Mengapa pelatihan seperti ini atau melibatkan ini sebagai tempat pendidikan itu menjadi penting? Karena sebetulnya ada jenis-jenis mangrove itu yang dipakai sebagai akar bahar dan diyakini sebagai memiliki kekuatan gitu, dan karena itu harganya mahal. Seringkali mangrove itu kemudian dibabat itu karena mencari mangrove yang bisa dipakai untuk akar bahar itu. Nah, ini yang harus ini. Nah, kalau mangrove sudah hidup sebetulnya kan ukur-ukurannya apa sih kalau sebuah wisata, sebuah lingkungan itu sudah bagus. Karena itu mereka kemudian juga melakukan studi tentang aneka-ragaman hayati yang ada di situ, termasuk mencatat, memberi label terhadap burung-burung yang singgah di daerah itu, menangkap terus kemudian diberi gelang untuk kemudian tiap tahun nanti akan dipantau untuk apakah burung-burung itu ketika dia bermigrasi dari Australia ke daerah yang mana, itu yang saya tidak begitu hafal, tetapi ketika burung-burung luar itu bermigrasi dan singgah di kawasan wisata yang dikembangkan oleh masyarakat dengan PHEWMU itu bisa ketemu. Nah, baru kemudianlah ketika semua mulai tertata, programnya sudah mulai jelas, ada dukungan dari publik, masyarakatnya meyakini bahwa ini program yang benar dan bersama-sama kemudian dibangun. Sejak awal penanaman mangrove pertama itu sudah melibatkan publik. Tetapi yang menarik memang awalnya gagal, gitu. Jadi dari sekian ribu mangrove itu hampir semuanya mati, gitu. Tetapi apakah ketika program itu gagal,
awal itu kemudian meruntuhkan semangat. Tidak. Kemudian dicari tahu mengapa kok banyak makhluk yang mati. Oh, baru kemudianlah diketemukan sebuah lokasi yang lebih tepat untuk mengembangkan itu. Nah, singkat cerita, PHEWMO itu mendapatkan penghargaan Proper Emas. Ya, ini sebuah penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup yang digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu yang perusahaan-perusahaan yang sudah melampaui kewajibannya, dianggap melampaui kewajiban, gitu. Sehingga mereka kemudian untuk ketiga kalinya tahun ini mendapatkan Proper Emas. Gitu. Proper Emas ini tentu tidak bisa lepas dari peran media. Tetapi karena semua sudah disusun, dan percaya atau tidak, ketika pertama kali mereka mendapatkan Proper Emas, PHEWMO, yang menangis adalah wartawan. Menangis bahagia. Jadi karena mereka sejak awal itu benar-benar merasa dilibatkan dan mereka ketemu. Gitu. Karena mereka juga mengetahui bahwa ada problem yang sangat serius bagaimana ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di Madura itu harus jalan. Gitu. Bagaimana arti penting pantai-pantai di utara Bangkalan itu menjadi lokomotif ekonomi. Gitu. Dan wartawan yang sejak awal dilibatkan itu kemudian ketemulah dengan kepentingan perusahaan dan kepentingan masyarakatnya. Gitu. Jadi itu menjadi contoh bagaimana ini kemudian dikomunikasikan. Nah, dalam sebuah komunikasi dengan media, tentu kita tidak bisa itu tadi. Kalau kemudian yang ditonjolkan hanya kepentingan masyarakat, kalau yang ditonjolkan hanya semata-mata seolah-olah kita melayani kepentingan masyarakat sekitar, bisa jadi tidak akan menarik. Tetapi ketika program itu dikaitkan dengan lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, terus kemudian dikaitkan juga dengan edukasi terhadap arti penting anak-anak itu mendapat pengetahuan tentang mangrove dan bagaimana fungsi mangrove itu untuk menahan abrasi dan semuanya itu kemudian, dan bagaimana ekonomi itu bisa tumbuh gitu, bagaimana lokal hero itu bisa tumbuh gitu, itu maka media itu melihat memang apa yang menjadi program itu layak didukung. Dan kemudian pemberitaannya memang sangat luar biasa. Kompas itu pernah memuat satu halaman untuk setengah halaman itu untuk program yang dibuat oleh teman-teman PHEWMO. Kalau kita lihat setengah halaman di Kompas itu nilainya ya mahal sekali. Tetapi PHEWMO tidak perlu mengeluarkan uang gitu. Tetapi bukan sekedar nilai kalau mau nilai akvatorial yang sebetulnya ya kalau kita tampil di situ tuh nilai akvatorialnya misalnya 500 juta atau 1 M gitu. Tetapi lebih dari itu masuk di Kompas itu masuk di sebuah media yang sangat reputable gitu, yang kemudian menjadi bacaan dari istana, menjadi bacaan dari kementerian. Jadi mereka memang membutuhkan dukungan yang luar biasa untuk itu, gitu, karena keberhasilan programnya. Dan wajar kalau kemudian mereka bisa mendapatkan Proper Emas. Gitu. Itu satu contoh bagaimana sebetulnya ketika kita membuat sebuah materi untuk kita komunikasikan dengan publik melalui media massa, maka dia juga harus kemudian memperhatikan sebetulnya media itu sukanya apa, gitu. Yang ditonjolkan yang dari beragam pemberitaan yang disusun oleh teman-teman PHEWMO itu salah satunya adalah local hero yang namanya Pak siapa ya Bu? Namanya local hero PHEWMO itu siapa? Pak Sahril. Pak Sahril ini tokoh yang menarik menurut saya. Pak Sahril ini adalah TKI yang lama hidup di luar negeri, yang kemudian dia pulang melihat desanya hancur, tambak-tambak itu rusak, peternakan itu juga rusak karena terjadi abrasi, dan kemudian dia bertemulah dengan teman-teman PHEWMO yang melakukan diskusi,
menetapkan bersama-sama sebetulnya bukan keinginan yang bisa dilayani oleh perusahaan karena perusahaan punya keterbatasan, tetapi kebutuhan yang paling mendasar itu apa gitu. Nah, dia kemudian memutuskan untuk tinggal di desanya. Dia tidak lagi menjadi TKI di luar negeri. Dia mengabdi di ini. Nah, yang paling menarik kemudian Pak Sahril ini kemudian menjadi tokoh yang sampai sekarang itu menjadi langganan yang dipanggil oleh desa-desa di Pulau Madura dan beberapa provinsi lain, bahkan di kota-kota lain, itu yang ingin mengembangkan pariwisata berbasis lingkungan pantai gitu. Jadi dia kemudian, nah tapi kehidupan mereka itu memang bisa tumbuh karena apa? Mereka bisa menjual bibit mangrove gitu, karena mereka bisa melakukan pembibitan sendiri. Mereka kemudian juga dari parkiran aja sudah luar biasa, karena pengunjungnya itu menjadi sangat luar biasa. Jadi sebuah program yang bagus itu kemudian memang kalau mendapat dukungan dari publik dan mendapat dukungan dari media itu benar-benar akan menjadi full power gitu. Itu cerita tentang PHE WMO. Saya juga mungkin akan izin menciptakan tadi Pak Heri mencontohkan sebuah krisis komunikasi ya. Bagaimana teman-teman itu mengkomunikasikan atau melakukan komunikasi massa melalui media ketika dalam situasi krisis, dan itu kemudian bisa menjadi evident yang membuat kehebatan tim humas itu menjadi sangat kelihatan. Saya mungkin akan bercerita tentang krisis komunikasi yang dialami oleh teman-teman Pertamina Patraniaga. Kira-kira 4 tahun lalu, hampir setiap hari itu ada demo di depan Istana Presiden oleh mereka yang mengatasnamakan awak mobil tangki Pertamina. Gitu. Awak mobil tangki ini bahkan sudah diterima oleh Presiden Jokowi di Istana, yang instruksinya agar Pertamina, dalam hal ini Ibu Dirut Bunike, Dirut Utama Pertamina, dan Direktur Utama Pertamina Patraniaga waktu itu Bu Nina, itu harus menyelesaikan problem itu. Padahal ada satu problem yang sangat luar biasa. Apa? Yang mengatasnamakan awak mobil tangki Pertamina itu bukanlah karyawan Pertamina. Bahkan bukan karyawannya Pertamina Patraniaga. Mereka adalah karyawannya vendor. Bagaimana mungkin Pertamina sebagai sebuah perusahaan milik negara yang anggarannya harus dipertanggungjawabkan itu harus kemudian menanggung memenuhi tuntutan dari mereka yang melakukan aksi berbulan-bulan di depan istana gitu. Nah, ketika itulah kemudian dilihat bahwa mengapa itu bisa terjadi dan bagaimana harus mengurai problem yang sudah sangat berat, karena tekanan kan pada manajemen sangat kuat. Kalau sudah Ibu Dirut yang ditekan, yang menekan adalah istana, apa yang bisa dilakukan? Gitu. Maka pilihannya adalah yang dilakukan oleh teman-teman Pertamina Patraniaga ada beberapa langkah. Pertama, mereka harus melakukan menyeimbangkan pemberitaan yang sangat negatif itu paling tidak menjadi imbang dan kemudian pelan-pelan digeser menjadi tone-nya menjadi lebih positif gitu. Caranya seperti apa? Nah, itu strategi komunikasinya yang kemudian diatur. Strategi KPI-nya kemudian diatur. Pertama, mereka harus bisa menjelaskan kepada publik melalui media massa bahwa yang melakukan aksi demo bukanlah awak mobil Pertamina gitu. Kalau Pertamina yang bicara, mereka bukan awak mobil Pertamina. Itu kan seperti kecap nomor 1. Karena itulah yang harus bicara adalah vendornya. Vendornya yang kemudian mengatakan tuntutan dari awak mobil, mereka yang mengatasnamakan awak mobil Pertamina, itu salah alamat. Gitu. Harusnya mereka menuntut kepada PT GUN sebagai entitas bisnis yang menjadi vendor. Gitu. Yang kedua, yang dilakukan adalah Serikat Pekerja Pertamina Patraniaga itu juga kemudian keberatan, membuat pernyataan keberatan, namanya sudah dicatut dan mereka menjelaskan bahwa mereka bukan awak mobil, bukan karyawan Pertamina.
dan bukan karyawan Pertamina Patraniaga. Mereka adalah karyawan vendor. Jadi ada sebuah informasi yang linear. Vendornya mengatakan bahwa mereka bukan salah alamat, sementara serikat pekerjanya juga membuat pernyataan ini. Sehingga paling tidak informasi yang diterima istana itu bukan lagi satu pihak, tetapi kemudian menjadi relatif imbang. Selain itu, mereka juga kemudian mendapat dukungan Komisi 7 yang menegaskan dari dua informasi ini, kemudian wartawan bertanya, dan kemudian DPR membuat pernyataan bahwa tuntutan mereka salah alamat. Gitu. Tetapi itu kan tidak cukup, gitu, untuk kemudian membuat tuntutan itu tuntutan untuk menyelesaikan itu bisa diselesaikan dengan cukup baik. Karena itu langkah berikutnya adalah sebetulnya PT GUN kemudian pada tahap berikutnya itu membuat satu pernyataan yang menarik. Pertamina meminta PT GUN untuk membuka lowongan pekerjaan kembali kepada mereka yang melakukan aksi demo. Gitu. Sehingga ada niat baik dari PT GUN untuk menerima, kalau mereka memang tuntutannya dipekerjakan, berarti harus bekerja di PT GUN. Dan PT GUN mempersilahkan mereka untuk bekerja kembali. Itu yang dilakukan. Yang ketiga, PT GUN juga membuat pengumuman bahwa seleksi akan dilakukan seperti ini, dan kalau mereka melamar akan diberi kesempatan, tetapi tentu akan melalui proses yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Tetapi ini yang kemudian membuat waktu itu Pak Muldoko kemudian membuat pernyataan bahwa tuntutan mereka salah alamat, sehingga informasi menjadi imbang, tekanan terhadap manajemen itu menjadi berkurang, dan situasinya kemudian bisa diselesaikan dengan baik. Dan tradisi yang menarik adalah keberhasilannya. Untungnya mereka tidak ada di ini ya. Kalau mereka perusahaan ini ada di Jawa Timur, mereka ikut sudah pasti dapat penghargaan tertinggi dari acara kita ya, karena memang ini tradisi demo setiap tahun di bulan puasa menjelang Ramadan dan akhir tahun itu berhenti. Ini saya pikir sebuah program strategi PR yang sangat luar biasa, bagaimana kemudian mereka mengatur flow supaya informasinya kemudian berimbang. Yang kedua, mereka kemudian mendapat dukungan dari pemangku kepentingan kunci, termasuk pemerintah, termasuk regulator, termasuk eksekutif ya, legislatif ya di DPR itu. Mendapat dukungan juga dari media, paling tidak informasinya menjadi imbang, media tidak lagi alergi untuk karena media biasanya kan lebih condong memberi ruang lebih besar kepada mereka yang dianggap teraniaya. Kalau informasinya tidak imbang, pasti media akan melihat bahwa awak mobil tangki yang melakukan demo berhari-hari itu memang teraniaya. Faktanya kan tidak. Nah, itu adalah bagaimana strategi PR untuk memberi penjelasan kepada publik, termasuk kepada media, bahwa konstruksi masalahnya adalah seperti ini. Jadi ini dua contoh yang saya pikir menarik. Kalau mau diberi contoh lagi, mungkin ini strategi yang agak lebih complicated ya, karena ini. Jadi ini kejadiannya di lingkungan teman-teman Pertamina EP di wilayah Cepu Sumur Tua. Jadi wilayah ini menarik karena Sumur Tua itu dikuasai oleh masyarakat. Nah, karena dikuasai oleh masyarakat, maka produksinya itu tentu tidak memiliki standar sesuai dengan standar edar BBM solar yang ada di luar. Karena itu kalau kemudian dikonsumsi oleh truk, oleh nelayan, itu mesin menjadi lebih cepat rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian sumur-sumur tua itu dibiarkan liar, dikelola oleh masyarakat, itu ada dua problem utama.
selain mengancam kerusakan mesin, membuat harga di bawah, masyarakat tertarik seperti itu, atau harganya bahkan dibuat di eceran sama, tetapi kualitasnya bukan kualitas Pertamina. Kalau kemudian ada mesin yang rusak, itu yang disalahkan bisa Pertamina, reputasi rusak. Tetapi juga ada problem lingkungan sebetulnya, yang sangat luar biasa kalau pengeboran liar itu tetap dilakukan. Yang ketiga problemnya selain lingkungan itu lingkungan yang rusak. Yang ketiga itu sebetulnya adalah problem ini, umurnya sudah 59 tahun, mau 90 tahun ini saya agak lepas ini. Lingkungan. Nah, yang ketiga pasti tetap ada seringkali ada kecelakaan kerja yang bisa jadi memungkinkan adanya korban jiwa. Karena mereka ini kan bekerja tidak memenuhi standar di industri migas itu. Misalnya mereka ngambil minyak sambil merokok, gitu. Seringkali memang terjadi. Dan itu menjadi kawasan yang tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Kalau kita masuk di kawasan Sumur Tua itu benar-benar semua plat nomor mobil itu akan dicatat. Kalau tidak dikenal, maka jangan harap bisa masuk di dalamnya. Meskipun itu orang Pertamina. Gitu. Jadi kalau ada problem lingkungan, ada problem keselamatan kerja, itu yang akan dipersalahkan, ada problem kualitas yang dipersalahkan Pertamina. Nah, Pertamina yang dilakukan pertama-tama sebelum melakukan penertiban, itu justru melakukan FGD dengan para pimpinan media. Asumsinya yang mereka bangun waktu itu, kalau ketemunya hanya dengan teman-teman wartawan, jangan-jangan pimpinan media melihatnya wartawannya kok menulis sesuatu yang membiarkan hak masyarakat itu kemudian hak masyarakat untuk mengelola sumur tua itu dicabut, gitu misalnya seperti itu. Atau kok tiba-tiba sumur tua yang bertahun-tahun dikelola oleh masyarakat itu kemudian menjadi dikelola oleh Pertamina, gitu kan, seperti itu. Karena itulah mereka kemudian melakukan FGD dulu dengan para pimpinan media. Para pimpinan media tadi kalau di Bangkalan itu modelnya bertemu dengan para reporter untuk mendapatkan masukan. Kalau di dirumuskan, dikomunikasikan awal, kemudian mendapat masukan. Masukannya bisa jadi adalah pertama melalui sebuah riset gitu yang bagus, apa saja yang harus dilakukan, risetnya ada, ya kemudian mendapat dukungan dari media, karena kan apapun ujung akhirnya komunikasi itu bisa diterima oleh khalayak yang lebih luas, bisa dipahami oleh masyarakat yang lebih luas, itu kalau dia menggunakan basis media massa. Media massa dalam konteks sekarang pasti pertama-tama adalah media mainstream. Tetapi dalam perkembangan itu ada satu wahana baru yang berkembang beriringan dengan tumbuhnya teknologi informasi adalah media sosial yang juga bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan massa. Tetapi ada satu kelemahan pada media sosial ini. Media sosial bisa jadi dia akan, kecuali yang media sosial resmi dari perusahaannya, tetapi siapa sih yang sebetulnya misalnya iseng-iseng melihat media sosialnya institusi yang tidak ada kaitannya dengan kita, misalnya. Kalau saya misalnya, karena saya punya teman banyak di industri migas, saya mungkin masih akan lebih sering melihat atau berteman dengan media sosial perusahaan-perusahaan di industri migas. Tetapi algoritma itu kan sebetulnya membaca kecenderungan dengan massa. Kalau mereka yang punya interest terhadap kehumasan, pasti dia akan lebih banyak menerima informasi, baik itu informasi melalui mesin Google, melalui media sosial, itu yang related dengan kepentingan yang memang menjadi peminatan dia.
Nah, karena itu yang pertama. Yang kedua itu soal kredibilitas. Gitu. Media sosial itu seringkali dianggap tidak melalui proses verifikasi yang kuat. Karena itu ini karena saya juga dia menggunakan media massa mainstream, baik itu cetak, radio, TV maupun online, itu menjadi sangat penting karena dia bisa menjangkau kepentingan publik yang lebih luas. Jadi mungkin kata pengantar saya cukup segitu, tetapi saya ingin mengakhiri dengan sebuah keberhasilan. Jadi melanjutkan tadi yang dilakukan oleh teman-teman Pertamina EP yang kemudian melakukan FGD dengan para pimpinan media itu, akhirnya penertiban terhadap sumur tua itu bisa dilakukan. Penertiban itu artinya apa? Bukan mencabut hak masyarakat untuk mengelola sumur tua itu, tetapi mereka harus menjual hasil produksinya kepada Pertamina. Supaya apa? Supaya minyak mentah itu yang diproduksi oleh mereka itu bisa diolah di pengolahan yang memenuhi standar. Karena jangan sampai campuran airnya terlalu banyak. Gitu. Yang itu untuk melindungi kepentingan konsumen akhir yang menggunakan solar sebagai bahan bakar. Yang kedua, supaya juga tidak ada solar ilegal yang bisa merugikan negara. Gitu. Karena itu kan otomatis masuknya bukan ke negara kalau yang menjual bukan Pertamina. Tetapi ya saya tidak tahu itu ya menjadi memang yang tidak tersentuh oleh keuangan negara pada sumber daya alam ini sepenuhnya milik negara, kan seperti itu. Artinya apalagi ini di industri migas. Yang ketiga tentu melindungi kepentingan lingkungan hidup supaya lingkungan hidup tidak terlalu rusak, pencemarannya bisa lebih dicegah. Yang ketiga tentu juga untuk menjaga keselamatan warga yang menghindari hilangnya jiwa dari kegiatan penambangan liar. Yang misalnya kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu itu di Sumatera ada bakal illegal tapping ya ini ya yang mengakibatkan beberapa korban jiwa terjadi. Mungkin itu Mbak Reni pengantar dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Itu yang paling penting karena saya cuma ingin menggabungkan bagaimana kita tadi apa yang disampaikan Pak Heri tentang bagaimana kita strategi itu dibuat, bagaimana kemudian kita mengkomunikasikan, dan terakhir tentu bagaimana kita kemudian membuat sebuah media monitoring gitu setiap saat untuk mengetahui sebetulnya perkembangan dari pemberitaan bagaimana media memandang kita, termasuk bagaimana media sosial memandang kita, gitu kan? Kalau di media mainstream jejak digital kita tidak ada, kita tidak bisa mengkomunikasikan kepentingan perusahaan atau tidak bisa membuat sebuah pesan terhadap yang memang harus disampaikan kepada publik ketika ada strategi, ada kebutuhan untuk melakukan komunikasi itu, dan di media sosial kemudian ketika ada informasi yang dibuat oleh publik kemudian tidak bisa diverifikasi melalui mesin pencari untuk mengetahui misalnya benar nggak sih berita ini gitu, atau seperti apa sih bekerjanya PHEWMO itu, apa benar PHEWMO itu tidak ada manfaatnya untuk publik gitu misalnya seperti itu. Kalau itu tidak ada jejak digitalnya kan pasti celaka gitu kan. Karena itu memadukan itu semua dan kemudian membuat sebuah media monitoring termasuk melakukan penilaian ya, menilai gitu sebetulnya kita ini berapa banyak dimuat tone-nya, positif negatifnya ada enggak, pergeseran naik turunnya. Itu kalau kita benar-benar mendapatkan sebuah pesan yang juga digemari oleh media, artinya relevan dengan kepentingan media, maka saya pikir
tidak akan sulit buat teman-teman untuk melakukan komunikasi pesan-pesan dari perusahaan melalui media massa. Dan kemudian karena media massa bisa menulis dengan baik, informasinya tersedia, pesannya jelas, maka pasti mereka dengan sukarela akan memuat berita-berita positif dari perusahaan. Mungkin itu Mbak Reni. Terima kasih banyak. Mungkin monggo kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Luki atas waktunya, dan itu tadi seperti yang kita prediksi bersama, kalau Pak Luki menceritakan beberapa hal, pastinya ini berapi-api, dan saya harap Bapak Ibu juga tertarik dan mungkin akan bisa kita komunikasikan atau kita diskusikan permasalahan-permasalahan yang mungkin Bapak Ibu temukan di lingkungan kerja, atau mungkin kita bisa sharing bareng gitu. Nah, sebelumnya saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, mohon mengisi presensi yang ada di kolom chat yang sudah disediakan, dan untuk sesi tanya jawab ini karena Bu Saptini tadi sempat WA saya, kalau beliau nanti akan mendampingi Pak Luki saja dalam sesi tanya jawab dulu, karena ini masih ada kesibukan ternyata di Jogja ya Bu ya. Nah, jadi monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang didiskusikan, kita sharing bareng, silahkan raise hand atau bisa buka kameranya langsung dan bisa memperkenalkan diri dulu. Silahkan. Mungkin ada yang mau di-sharingin bareng. Yang tanya Mas Edi ini gawat ini. Monggo Mas Edi. Monggo. Siap. Dibuka langsung aja, Mas. Nanti jangan-jangan saya yang harus minta jawaban dari Mas Edi. Di sini juga ada Pak Yosua dari KPID, Pak Luki. Oh iya. Juga ada Mbak Dari itu. Nah, itu mantan wartawan berita Jatim yang kemudian di Tempo dan pernah bekerja di konsultan komunikasi juga, dan sekarang beliau aktif di sebuah institusi negara. Monggo Mas Edi silakan. Siap. Mas Luki dan teman-teman semuanya, valid ya yang disampaikan Mas Luki. Jadi kalau kita nggak punya teman media, kayaknya apa yang kita kerjakan selama ini juga nggak akan bisa dinikmati, kan gitu ya. Kalau saya meminjam istilahnya, nggak bisa dinikmati oleh khalayak. Dan alhamdulillah apa yang selama ini kita jalankan, melakukan engagement kepada siapapun ya stakeholder kita, utamanya dengan media, itu juga sangat membantu. Beberapa kali saya kadang-kadang gini, ya mohon maaf aja, kadang-kadang gini dicandain sama tetangga sebelah. Selama pindah dari warung lama ke warung baru kok nggak pernah ada berita-berita yang tanda petik sensasional negatifnya gitu ya. Nah, ini berkat apa yang selama ini kita lakukan, kita ngopi bareng, kita ngobrol bareng, kita gowes bareng, kita main badminton bareng, bahkan kalau ada kegiatan resmi juga kita undang mereka. Nah, alhamdulillah apa yang kami lakukan itu sangat membantu ketika masyarakat perlu informasi. Contoh yang kemarin minggu lalu kita melakukan selebrasi untuk peresmian proyek. Undangan media berapa? Mungkin Mas Luki udah tahu, nggak sampai 30 gitu ya. Tapi pemberitaan di media ratusan gitu, ratusan media yang memberitakan itu. Nah, bahkan teman-teman yang tidak hadir pun, Mas Edi minta tolong dong kirimi foto kalau misalnya ada rilis, antusias untuk membantu kita menyebarkan informasi itu. Nah, kuncinya kalau misalnya kita nggak dekat sama media, ya kembali lagi kalau kita ada masalah pasti akan diinjak-injak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah dekat, alhamdulillah mereka bahkan alergi untuk menulis berita-berita negatif. Itu yang kami rasakan. Kemudian yang kedua, benar apa yang dikatakan Mas Luki. Jadi tidak gampang gitu ya untuk bisa melakukan engagement. Kadang-kadang engagement yang dilakukan oleh warung sebelah gitu ya lebih ke
misalnya formalitas. Tapi saya mencoba untuk melihat ngapain harus formal-formalan. Teman-teman juga istilahnya podo wonge, podo iso nafase, podo rambut ireng putih. Nah, ini yang membuat teman-teman alhamdulillah kawan-kawan media khususnya lokal itu memahami apa yang kita lakukan selama ini. Nah, cuman kadang-kadang saya juga sering ngobrol sama Mas Luki, sama teman-teman yang lain. Kan sekarang eranya sudah luar biasa, perkembangan media khususnya online juga sangat masif sekali. Kadang-kadang kita juga, wah ini kalau kita ngopi sama ratusan media setiap hari juga agak puyeng ini. Nah, saya kadang-kadang mikirnya, ya kalau pas lagi ngobrol bareng-bareng gitu, tolonglah teman-teman kalau misalnya legal formalnya itu belum ada, ya diurus. Tolonglah kalau misalnya teman-teman yang punya wartawan, yang belum punya kompetensi, ya ayo kita majukan mereka. Bahkan kalau misalnya mau mengkritisi, ayo enggak apa-apa, kita bisa duduk bareng. Nah, ini kadang-kadang di lokal yang masih banyak persoalan khususnya teman-teman media yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang tadi disampaikan oleh Mas Luki. Kalau misalnya mau memperjuangkan medianya di level yang lebih tinggi, ya harus prosedur itu diikuti gitu ya. Nggak cuman buka media, punya media, legal formalnya ada, tapi ya menjadi pimpinan redaksi, yang menjadi wartawan, yang menjadi fotografer dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang cuman copy paste saja. Nah, ini yang kadang-kadang kita di lokal khususnya itu yang perlu sentuhan dari teman-teman asosiasi apapun lah, entah PWI, AJI, SMI, AMSI dan sebagainya, memberikan edukasi kepada teman-teman media khususnya yang baru-baru ini. Jadi kalau kita dulu Mas Luki di era tahun 80-an 90 ngemper di jembatan itu udah biasa, tapi teman-teman sekarang itu di warung aja udah bisa dapat berita gitu. Itu Mas Luki. Thank you, ini materinya. Oke, terima kasih Pak. Nah, sebelumnya Pak mau memperkenalkan diri dulu ini karena yang hadir dari banyak perusahaan. Monggo Pak, dari mana tadi itu Pak? Saya muridnya Pak Luki. Jadi saya dulu sempat pernah jadi rambut gondrong juga. Saya Edi Purnomo Mbak, dulu pernah ya nulis-nulis gitu, kemudian kuliah di dunia penulisan, di dunia jurnalis, kemudian sempat menjadi ya pengajar di salah satu perguruan tinggi yang menelurkan calon jurnalis, dan alhamdulillah 2006 kemarin bergabung di salah satu perusahaan internasional di dunia oil and gas, dan 2012 kemarin alhamdulillah dipercaya untuk mengawal proyek strategis nasional di Blok Cepu. Itu sih Mbak. Baik, ini Pak Edi penguasanya Blok Cepu ternyata Bapak Ibu. Jadi monggo Pak Luki silakan, ini ada PR juga untuk AMSI, AJI dan PWI gitu. Nah, silakan Pak Luki. Iya, kalau saya pikir saya tidak perlu menjawab lah, Mas Edi tadi sudah melengkapi, justru sebetulnya melengkapi apa yang saya sampaikan. Tetapi memang kita harus bareng-bareng Mas untuk menyehatkan industri media, termasuk ekosistem media digital. Jadi saya pikir itu pekerjaan bareng-bareng. Terima kasih kepada teman-teman Pertamina EP Cepu yang selama ini juga support terhadap kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kompetensi pada jurnalis gitu. Mungkin itu. Tetapi saya mungkin agak miss satu hal ya. Jadi kan dari pengalaman tahun lalu banyak teman-teman yang belum mencantumkan secara lebih detail gitu sebetulnya nilai aktivitas PR-nya dari sebuah program itu nilainya berapa kalau mau. Jadi dia mengeluarkan budget berapa gitu untuk program itu, terus kemudian dikomunikasikan, itu dimuat berapa milik kolom di media cetak, itu yang kemudian juga bisa dihitung nilainya, terus di media online itu dihitung berapa nilainya, terus yang negatif itu juga kemudian ditampilkan perbandingannya seperti apa, berapa persen yang
positif negatif kalau kemudian ada perbandingannya dengan tahun sebelumnya, sebelum ada program yang baru di tahun 2022 dan kita lombakan di tahun 2023 ini, maka kemudian juga bisa dilengkapi sebetulnya nilai kepiarannya berapa, karena kalau nggak salah itu dikalikan 3 atau dari 4 kali dari nilai valuasi yang dimuat di media gitu, karena itu nilai kepiarannya yang kemudian bisa menjadi lebih tinggi. Dan kalau itu disajikan, saya pikir itu akan melengkapi dokumen yang tadi diharapkan oleh tim Dewan Juri, sehingga kemudian aktivitas PR itu menjadi lebih jelas dari sisi keberhasilan ya. Tapi sebetulnya keberhasilan tentu bukan hanya diukur dari valuasi pemberitaan menurut ukuran yang sangat sebetulnya sangat tadi menurut Pak Heri itu sangat terukur, tetapi juga ada yang sebetulnya tidak bisa kita ukur tetapi bisa menjamin keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang, dan syukur-syukur itu kalau program kita bisa menjamin bisa melahirkan sebuah manfaat ekonomi jangka panjang yang mereka menjadi lebih berdaya, lingkungannya menjadi lebih baik, karbonnya bisa dihitung, misalnya seperti itu. Kalau kemudian kita sekarang ada tugas-tugas yang lebih menantang ya, karena ukuran-ukurannya menjadi lebih berkait dengan lingkungan hidup, dengan kewajiban kita kalau kita menghasilkan limbah sekian, maka kita harus menghasilkan karbon sekian. Kalau itu bisa semua bisa diramu menjadi sebuah laporan yang melengkapi dari dokumen yang Bapak Ibu lakukan, itu akan menjadi lebih baik. Tetapi itu semua rilis segala macam itu kita hanya mungkin kalau kemudian kita memang bisa juga memahami cara kerja media, bagaimana produk komunikasi massa yang kita hasilkan itu bisa dengan dikunyah oleh media dengan mudah gitu. Nah, kalau mau dikunyah dengan mudah oleh media, maka pertama-tama ya teman-teman harus bisa memahami kepentingan media itu sukanya berita yang seperti apa gitu. Itu nanti Mbak Eni lah mungkin yang bisa menambahkan ya. Jadi dari kacamata media itu berita yang punya nilai berita itu seperti apa. Nah, itu yang teman-teman bisa merumuskan angle-nya akan seperti apa, yang akan ditonjolkan seperti apa. Kira-kira kalau kita terlalu banyak menyebut nama perusahaan di semua alinea ada, itu kira-kira wartawannya akan nek apa enggak, atau kita harus memunculkan siapa untuk supaya media bisa lebih mengunyah materi yang mau kita sampaikan kepada publik. Itu saya pikir juga menjadi PR. Tetapi PR kemudian kalau kemudian teman-teman ingin meninggalkan jejak digital, itu artinya menggunakan media online yang lebih banyak gitu, supaya ketika ada krisis komunikasi orang juga masih bisa menemukan berita-berita positif, supaya cara pandang mereka menjadi lebih imbang, maka teman-teman juga harus bisa memahami apa itu SEO gitu, dan bagaimana kebijakan pemberitaan Google yang terakhir gitu. Kabar gembiranya Bapak Ibu, di algoritma yang terakhir dari Google yang diumumkan pada akhir Desember lalu, mereka sebetulnya sedang memanggil pulang jurnalistik di mesin pencari mereka. Jadi yang lebih dibutuhkan sebetulnya adalah berita-berita yang relevan dengan kepentingan publik. Gitu. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, mereka tidak lagi mentolerir judul yang berbeda dengan isi. Jadi clickbait itu sudah pasti akan lebih sulit untuk didapatkan di Discovery, Google Discovery. Artinya peluang untuk muncul di halaman utama dari Google itu menjadi lebih sedikit. Artinya kalau teman-teman misalnya Humas ingin menggunakan strategi clickbait supaya menarik gitu, itu kayaknya sudah tidak tepat. Gitu.
Yang ketiga, Google juga kemudian sedang mempertimbangkan bagaimana media yang bersindikasi. Satu berita itu kemudian muncul di banyak media tetapi dalam satu sindikasi. Itu. Karena menurut ini satu media harus ketika mendapatkan iklan, tapi sebetulnya pesannya sama. Gitu. Nah, ini yang juga kemudian mulai dibatasi karena itu beberapa media yang menggunakan model clickbait, menggunakan model sindikasi itu mulai agak keteteran. Ini mereka sedang nangis darah lah kasarannya karena pendapatan revenue dari iklan programatiknya menjadi turun drastis. Gitu. Jadi intinya sebetulnya kembali kepada relevansi, itu relevansi yang memang dibutuhkan oleh publik seperti apa gitu. Ketika misalnya ada sebuah pemberitaan yang sangat negatif, orang bertanya melalui orang searching melalui mesin Google, misalnya menulis kata kunci berita Jatim, ya jangan sampai kemudian yang muncul hanya 2-3 berita jelek gitu kan. Ya, yang harus muncul adalah misalnya berita Jatim memperoleh penghargaan dari AMSI, 2 penghargaan kategori pertumbuhan bisnis terbaik dan brand pertumbuhan brand terbaik gitu, misalnya seperti itu. Ya, saya tidak ingin menggunakan contoh perusahaan yang lain gitu. Misalnya kalau ada pemberitaan negatif, kita harus berupaya untuk menyeimbangkan dan menyimpan sebanyak mungkin pemberitaan positif supaya ketika ada satu krisis komunikasi publik tidak hanya dicekoki oleh itu. Karena itu kemampuan teman-teman untuk menghasilkan sebuah produk yang bisa dikunyah dengan cepat oleh media, termasuk di media digital, dan memanfaatkan media sosial sebagai tempat untuk berkomunikasi dengan publik memang sebuah keniscayaan ya di era sekarang. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Saya mengundang ini teman-teman yang sebetulnya pakar-pakar ini, Mbak Indri, Mbak Andri, ini Mbak Dari yang juga sudah pernah bekerja di konsultan komunikasi gitu, dan teman-teman humas yang saya ini tadi memang agak lupa, harusnya tidak terlalu banyak ngomong karena saya seperti mengajari bebek berenang lah, atau ikan, lebih tepatnya ikan berenang karena ahlinya sudah berenang. Pak Luki suhunya. Mungkin itu. Ya. Ini Mbak Indri ini, saya justru lebih banyak belajar dari Mbak Indri. Yang lain ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan dari Bu Vinda Maya Unesa nih Pak di chat. Jadi Bu Vinda bilang mantap, menarik sekali pemaparannya Pak Luki. Izin menanyakan, ada beberapa case krisis yang tadi dialami oleh perusahaan dan lembaga, rata-rata memerlukan waktu berapa lama untuk bisa dikatakan bahwa krisis itu selesai? Nah, ini ceritanya rentang waktu yang ditanyakan oleh Bu Vinda. Jadi itu memang sangat bergantung, Bu. Kalau sudah masuk seperti di istana gitu, memang itu waktu itu mungkin membutuhkan waktu sekitar 3 bulan ya, untuk benar-benar krisis itu terlewati. Tetapi untuk menyeimbangkan pemberitaan, waktu itu teman-teman langsung menyiapkan 5 model rilis gitu, yang siap diluncurkan, sudah lengkap dengan data, narasumber yang kompeten, memilih narasumber yang tepat, segala macam itu, sehingga pemberitaan bisa langsung imbang, itu bisa lebih cepat. Itu kalau itu bisa di bawah 1 bulan sebetulnya bisa pemberitaan sudah relatif bisa imbang. Tetapi memenangkan hati itu dari pemangku kepentingan itu yang membutuhkan waktu lebih panjang. Tetapi saya mau menceritakan ini krisis yang pernah dialami, tapi ini agak lama ya, agak lama sekali sih. Tetapi mungkin masih relevan. Jadi satu hari ini teman-teman, saya pikir sudah banyak lah memahami cara kerja media. Ini ada satu perusahaan yang tiap hari muncul menjadi running tag di TV nasional.
yang isinya adalah demonstran yang sedang berdemo di perusahaan apa namanya ekstraktif inilah, itu dipukuli, dikejar-kejar, dan mereka adalah demonstran yang rata-rata perempuan. Itu secara gambar juga sangat menarik karena TV itu mendapatkan gambar ketika teman-teman aparat itu berhadapan-hadapan dengan massa itu, yang memang yang masanya kan kalau ada TV biasanya memang lebih harus nampak beringas, mendorong atau apa yang untuk memancing keributan, dan secara gambar memang menarik. Sehingga waktu itu direktur utamanya itu bertanya, ini kira-kira gimana caranya ya? Saya pusing ini. Berminggu-minggu, yang memang tidak setiap hari, tetapi rutin terus karena demonya itu terus-menerus rutin gitu kan. Ini gimana caranya? Ya, waktu itu kemudian dilihat bahwa sebetulnya apakah memang perlu, karena demonstrannya itu di bawah 50 orang gitu, apakah memang perlu dengan polisi yang membawa tameng, yang membawa pentungan gitu. Jadi saran pertama adalah bagaimana membuat TV nasional itu tidak menemukan gambar yang cukup menarik untuk kemudian bisa muncul menjadi pemberitaan. Karena kalau gambarnya sudah menarik, narasi itu dengan cepat bisa dibuat, dan karena secara gambar menarik, TV itu membutuhkan gambar. Itu misalnya seperti itu. Nah, karena itu kemudian diputuskan, oke, yang menghadapi Polwan tidak perlu membawa tameng, tidak perlu ini persuasif, teman-teman dari korporasi justru membawakan minum. Jadi ketika demonstran itu kehausan, mereka yang kemudian menawarkan untuk minum. Demonya difasilitasi, dibiarkan, ditahan aja, melakukan persuasif, dan itu kemudian selesai. Itu selesai dengan sangat cepat. Gitu. Ada lagi krisis ketika sebuah perusahaan konveyornya itu melewati tanah kas desa. Gitu. Tanah kas desa ini sudah di rules lah, artinya sudah ada tanah penggantinya. Tapi warga tetap ingin mendapatkan sewa atas tanah yang sudah sebetulnya tanah kas desa yang sudah di rules lah itu. Karena apa? Ini duit tunai. Gitu. Nah, mereka tidak mau menempati ini. Aturan negara tidak memungkinkan perusahaan BUMN ini untuk membayar sewa terhadap tanah milik negara. Milik perusahaan itu yang sudah dibayar gitu kan. Jadi karena itu kemudian harus dicari solusinya. Nah, berarti apa? Mencari tokoh kunci. Tokoh kuncinya siapa? Mereka itu sebetulnya mohon maaf, pawangnya siapa, yang didengar siapa, kemudian kemudian harus supaya ketika bicara itu menjadi lebih menggunakan tata krama dan tidak menggunakan emosi, dan semua titik temu itu bisa didapatkan. Misalnya seperti itu. Itu bisa dalam hitungan hitungan lebih cepat. Tetapi memang kunci komunikasi dalam situasi krisis seperti itu, kita tidak boleh emosional. Gitu. Dan seringkali menggunakan cara-cara sederhana, cara-cara yang lebih persuasif, yang lebih memahami kelompok yang sedang menyerang atau sedang berbeda pendapat, itu menjadi kunci yang lebih penting. Gitu. Saya punya pengalaman lain. Ini bukan disebar di media sosial ya, Mbak Ellen. Ini rekaman tidak disebar di medsos kita kan? Tidak. Bukan di YouTube kan? Tidak ya. Jadi saya mungkin agak cerita bisa lebih leluasa. Jadi ada sebuah perusahaan minyak yang sudah beroperasi lebih dari 20 tahun, 30 tahun tepatnya. Di 2 tahun akhir masa kontrak kerjasama itu, tiba-tiba mereka mendapat satu masalah karena alur pelayaran Surabaya Barat itu harus harus dikeruk supaya kapal tonnase lebih besar, artinya membawa barang lebih banyak, itu tidak harus singgah di Singapura, tetapi bisa masuk langsung ke Tanjung Perak.
Mengapa itu penting dilakukan? Karena apa? Agar ongkos kirim itu tidak terlalu mahal. Akhirnya apa? Biaya harga barang itu ketika itu impor ya, itu juga jatuhnya bisa lebih murah karena anggaran transportasinya bisa ditekan. Yang kedua, ketika kita mengekspor itu ya transportasinya juga menjadi barang Indonesia menjadi lebih kompetitif di luar negeri. Tapi problemnya adalah perusahaan ini ketika menanam pipa itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau kemudian mereka diminta untuk memindah gitu yang nilainya triliunan rupiah, bagaimana mungkin? Sementara yang menekan itu adalah semua pemangku kepentingan yang berkepentingan dengan industri pelabuhan, dengan pelabuhan Tanjung Perak. Itu Kadin, waktu itu ketua Kadinnya masih Mas Lanyala Mataliti, gitu kan. Nah, tetapi ada satu hal menarik. Apa itu? Perusahaan yang asalnya dari Korea ini pastilah menjadi anggota Kadin, semacam Kadin di Korea. Gitu. Karena mereka sudah bekerja dengan aturan yang benar, maka mereka ketika mau diadili di Kadin itu karena semua bertumbuh pada Kadin untuk menekan perusahaan ini supaya memindah pipanya itu justru kemudian ketika datang ke Kadin, GM orang-orang tertinggi di perusahaan migas ini mengatakan bahwa kami adalah perusahaan migas yang di Korea tergabung dalam asosiasi asosiasi semacam Kadin di Korea. Karena kami sudah bekerja dengan benar, maka kami mohon perlindungan dari Kadin Indonesia. Nah, Kadin yang tadinya mau menghakimi itu artinya memenuhi kepentingan industri yang bekerja, punya kepentingan terhadap pelabuhan supaya ekonomi biaya tinggi, angkut barang bisa lebih dikurangi, impor barang di Indonesia, ketika impor barang di Indonesia bisa lebih murah, ketika ekspor barang Indonesia lebih kompetitif, itu bisa memahami mengapa perusahaan ini tidak bisa diminta untuk bertanggung jawab terhadap rencana pengembangan pelabuhan Tanjung Perak. Jadi kalau ini berarti ya negara yang harus mengambil alih kewajiban dari proses pemindahan pipa dan bukan perusahaan yang ini karena keuntungan 20 tahun itu bisa hilang hanya untuk memindah pipa. Misalnya seperti itu. Jadi hal-hal kecil itu kan hal kecil sekali. Tapi krisisnya itu sudah berbulan-bulan tidak selesai. Tetapi mereka kemudian menemukan satu kata kunci yang sederhana. Mereka ternyata di Korea menjadi anggota semacam ya Kadinnya Korea Selatan. Begitu. Jadi krisis itu memang bergantung kepada kemampuan kita sebetulnya untuk menemukan kunci di mana gembok itu bisa kemudian kita buka. Gitu. Memang kadang-kadang sebuah masalah yang sangat besar yang nilainya itu triliunan itu bisa diselesaikan dengan satu kata kunci. Kami menjadi anggota Kadin di Korea Selatan dan karena itulah kami meminta Kadin Indonesia melakukan perlindungan terhadap ini karena ini adalah bagian dari kepastian dunia usaha. Kata kunci seperti itu menyelesaikan problem yang nilainya triliunan rupiah. Itu. Jadi betapa pentingnya orang komunikasi. Itu. Betapa pentingnya komunikasi massa. Itu. Nah, itu yang kemudian juga diamplifikasi di media massa sehingga kemudian pemangku kepentingan bisa disadarkan bahwa tidak bisa dong perusahaan yang tidak menanggung dosa dan sudah bekerja sesuai aturan tiba-tiba harus menanggung beban triliunan rupiah untuk memindahkan pipa. Itu mungkin yang bisa saya bagikan. Baik, terima kasih Pak Luki. Ini ada sedikit masukan dari Bu Dari ini Pak yang ada di chat. Jadi ini saya bacakan saja, mungkin sekedar share, semoga bermanfaat. Pengalaman dulu waktu membuat SOP manajemen krisis buat salah satu kementerian dan membantu penanganan krisis buat kementerian lain, perform juru bicara, misalnya menteri, pejabat, atau pejabat yang bersangkutan saat mengumumkan suatu kejadian luar biasa di hadapan media massa juga harus diperhatikan. Nah, jadi yang harus diperhatikan mulai dari make up,
mimik muka itu ternyata berpengaruh. Tentunya saat krisis musibah, make up juru bicara tidak boleh mencolok dan mimik bicara mereka tidak boleh ceria. Itu tugas PR officer juga untuk membuat briefing note dan mengarahkan pejabat yang bersangkutan tentang key message yang harus disampaikan dan bagaimana perform itu harus ditampilkan di media massa. Nah, ini sesuatu yang di luar Mbak dari meringankan tugas saya. Ya ini kalau risikonya tidak membuat materi ini. Saya minta maaf tidak bisa membuat materi karena memang sedang benar-benar agak padat ini jadwalnya menjadi orang yang sok sibuk. Jadi Mbak Indri saya sibuk bener, Mbak Andri mohon maaf. Sama-sama. Bapak Ibu semua mohon maaf ini tidak bisa membuat tidak sempat sebetulnya tidak sempat untuk menyiapkan materi secara lebih bagus yang terstruktur gitu. Terima kasih Mbak Dari, itu betul semua yang disampaikan. Ada sebuah krisis yang nilainya lebih dari ini menghancurkan reputasi perusahaan, yang membuat valuasi perusahaan yang awalnya sekitar hampir 90 triliun itu sahamnya menjadi tidak laku di pasar, itu gara-gara ya salah komunikasi awal. Ketika ada krisis yang dikumpulkan justru wartawan yang dikenal oleh orang yang ditugasi itu di dunia sepak bola. Itu yang sebagian bahkan sudah tidak bekerja di media massa, yang dipertemukan di forum itu dengan para pimpinan media. Nah, pimpinan medianya merasa ini kok ya merasa direndahkan ini. Ini saya diundang sebagai pimpinan media, tiba-tiba ketemu sama teman-teman wartawan di bidang olahraga lagi, gitu, yang tidak ada relevansinya dengan dengan kejadian gitu. Jadi kita boleh saja punya teman wartawan yang banyak gitu, tetapi jika kita harus lihat ini kita sedang harus berbicara dengan wartawan apa, karena ada spesialisasi mereka, ada komunitas-komunitas gitu. Ketika kita ada krisis di universitas kita, ya jangan kita ngajak wartawan politik gitu. Wartawan yang diajak ya wartawan pendidikan, ini gampangnya seperti itulah kurang lebih ini. Ketika ada krisis di industri yang tadi saya sebutkan itu ya harusnya bukan wartawan sepak bola gitu, ya wartawan yang relevan dengan minimal wartawan ekonomi lah gitu, karena ini mengancam reputasi perusahaan dan waktu itu memang punya potensi besar untuk menghancurkan reputasi dan benar-benar ternyata sangat sulit untuk menyembuhkan reputasi dari perusahaan itu hingga sekarang. Krisisnya sudah puluhan tahun. Begitu. Terima kasih Mbak Dari. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Bu Dari, itu tadi sudah memberikan masukan juga. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya yang punya banyak pengalaman menghadapi krisis dan bagaimana menghadapi media, monggo. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan? Waktunya sampai jam berapa Mbak Reni? Ini kita ada sekitar 10 menit lagi Pak terakhir. Ya. Ini karena Bu Nining juga lagi sibuk, jadi tadi nitipin materinya ke Pak Luki. Iya, saya memang kami sedang ada di Jogja, ada 2 kegiatan. Kalau saya sih bagian tebar pesona, jadi kalau Bu Nining yang loncat ke sana, loncat ke kemari, Mbak Ellen juga loncat ke sana, loncat kemari ini di Jogja. Kalau sudah tidak ada, mau kita akan lakukan sesi terakhir, yaitu sesi foto bareng. Mungkin Bapak Ibu bisa buka, yang bisa membuka kameranya, silahkan dibuka kameranya. Kita akan melakukan sesi foto dulu. Siapkan senyum termanisnya. Nah, ini udah ada Mbak Dina, sudah ada Mas Iban, Vera. Foto ini. Mohon maaf ini saya ini hari ini agak salah tempat ngajari teman-teman ini. Oke, baik. Kita mulai Andri, sekarang ya, Pak ya. Mbak Dari ini lagi di rumah.
Wah, ini kayaknya jalanan mungkin ini Pak. Oh, Sampai nggak bisa buka kamera. Baik, kita mulai aja Pak ya. Kita foto mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lain gaya yang lain. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih waktunya, dan tak lupa juga kami mengingatkan lagi dari semua materi yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Nah, otomatis kan PD-nya makin tinggi nih nanti untuk ikut Jatim PR Award yang kedua, yaitu Jatim PR Award yang di tahun 2023. Dan tentunya ini gratis, jadi kemarin itu banyak chat saya WA pribadi Pak, takutnya ini berbayar mahal begitu. Nah, jadi ini gratis buat para PR dimanapun berada gitu di Jawa Timur ini, boleh memasukkan berbagai macam programnya. Yang pasti pilihlah yang terbaik dari semua program itu, dan silahkan mengirimkan lebih dari satu program. Nah, dengan mengirimkan lebih dari satu program itu otomatis kan peluang menangnya akan lebih banyak. Dan sebagai bocoran aja, tahun lalu itu peminatnya cukup besar, dan beberapa juga menyatakan bahwasanya ini sebuah program ke-PR-an yang diadakan di skopnya Jawa Timur, dan jurinya luar biasa, katanya begitu Pak Luki. Dan semoga tahun ini kita akan lebih baik lagi, akan lebih banyak lagi program-program yang sudah dilakukan oleh lembaga, dan tentunya corongnya itu adalah PR, dan PR yang ada saat ini yang nanti akan ikut kompetisi ini akan lebih banyak lagi yang bernas-bernas, yang daging wagyunya dari program-programnya itu yang ditampilkan di Jatim PR ini. Nah, mungkin begitu. terima kasih Bapak Ibu. Bu Dona, salam buat Mas Giri ya, Mas Bupati. Terima kasih teman-teman semua, sahabat-sahabat beritajatim.com. Terima kasih Perhumas Surabaya Raya yang sudah mendukung kami. Itu mudah-mudahan kita bisa menggelar kompetisi di tahun kedua menjadi lebih baik. Tetapi yang pasti kami menjamin tidak ada jual beli dalam penghargaan ini. Itu jaminan kami, karena ini reputasi buat Berita Jatim yang kami harus jaga, dan juga reputasi dari pihak Perhumas. Gitu. Jadi kami sangat punya kepentingan untuk menggelar sebuah kompetisi yang benar-benar mereka yang menerima juga merasa terhormat. Itu kami yang memberikan juga menjadi tidak sia-sia, apalagi kalau kemudian kami dinilai telah memperjualbelikan penghargaan. Mungkin itu penutup dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu, semangat, semoga bisa mempersiapkan dokumen dan presentasi yang lebih baik, dan menyiapkan alat ukur yang lebih jelas tentang keberhasilan program PR yang sudah dibuat dan diikutkan dalam lomba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Reni. Saya pamit dulu karena masih ada kegiatan. Terima kasih. Salam sehat semua. Salam sukses untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih.